Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Melinda, Kakomli Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Di sini untuk jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan dilaksanakan selama 3 tahun pembelajaran. Di dalam jurusan kita, kalian akan mempelajari tentang desain untuk mendesain bangunan, kemudian menghitung estimasi biaya konstruksi, sampai dengan perencanaan atau penghitungan lahan dengan menggunakan alat teodolit. Untuk jurusan kita ini sebenarnya jurusan yang cukup langka karena hanya beberapa kota yang ada jurusan Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Jadi diharapkan pada waktu kalian nanti setelah menempuh 3 tahun pendidikan, maka kalian akan bisa terjun langsung di industri. Dengan berkembangnya lapangan kerja yang cukup luas dewasa ini, maka kita harapkan akan bisa segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kalian, asalkan kalian belajar selama 3 tahun secara bersungguh-sungguh di jurusan kita ini. Saya kira itu pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk calon siswa baru di SMKN 11 Malang tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Huda, alamat Jalan Monumen Polri nomor 08 Telogawaru, Kedung Gandang, Malang, jabatan Ketua Program Keahlian Otomotif periode tahun pelajaran 2020-2021 sampai sekarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang seputar program keahlian otomotif. Baik, untuk jurusan otomotif atau program keahlian otomotif yang ada di SMK 11 Malang sudah bekerjasama dengan Daihatsu Astra Motor atau ADM, Astra Daihatsu Motor atau ADM dalam program Pintar Bersama Daihatsu. Sehingga struktur kurikulum yang kita gunakan adalah struktur kurikulum yang sudah terintegrasi dengan program atau dengan kurikulum yang ada di DUDI. Untuk calon siswa SMKN 11 Malang selama 3 tahun nanti ketika kalian akan belajar di program keahlian otomotif itu akan terbagi menjadi beberapa materi yang akan kalian tempuh selama 3 tahun, yaitu mulai kelas 10, 11, dan 12. Mulai yang pertama adalah muatan nasional. Untuk muatan nasional ini terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian berikutnya adalah muatan kewilayahan. Untuk muatan kewilayahan itu kalian akan mempelajari nanti seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Akan terbagi menjadi 1 dasar bidang keahlian. Untuk dasar bidang keahlian ini kalian akan mempelajari tentang simulasi dan komunikasi digital, fisika, 2 kimia. Kemudian yang kedua adalah dasar program keahlian. Untuk dasar program keahlian kalian akan mempelajari gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi keahlian. Yang akan kalian pelajari untuk kompetensi keahlian adalah 1 pemeliharaan mesin kendaraan ringan, kemudian pemeliharaan sasis dan pemeliharaan tenaga kendaraan ringan, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah pendalaman kompetensi keahlian. Kalian akan belajar 1 tentang kultur industri, praktek kerja lapangan, dan ekstrakurikuler kejuruan. Demikian informasi seputar struktur kurikulum dari program keahlian teknik otomotif jurusan teknik kendaraan ringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepala Program Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Marta Eri Iskandar SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Imam Sadudin akan memperkenalkan jurusan rekayasa perangkat lunak. Bagi kalian yang mengambil jurusan rekayasa perangkat lunak harus mengetahui apa yang ada di dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi dalam rekayasa perangkat lunak kalian harus mengetahui beberapa hal atau tentang aplikasi-aplikasi yang nantinya itu kalian desain atau kalian buat ketika kalian mengambil jurusan ini. Jadi banyak tentang aplikasi-aplikasi yang bisa kalian manfaatkan, kalian gunakan. Ya, karena kalian sekarang sebagai pengguna diharapkan di jurusan RPL ini nantinya kalian bisa membuat aplikasinya. Nah, kalian sekarang sebagai pengguna aplikasi media sosial seperti Facebook, kemudian Skype, WhatsApp dan lain-lain. Dan kalian sekarang sebagai pengguna nantinya diharapkan di jurusan ini kalian bisa membuat aplikasinya. Nah, selain menggunakan aplikasi itu kalian harus bisa menciptakan atau kalian nanti bisa bekerja di bidang back-end developer, membuat aplikasi di bagian servernya atau di bagian back-end. Kemudian ada yang membuat kalian mungkin berminat di bagian front-end. Nah, front-end ini untuk tampilan. Nah, jadi ketika kalian mendesain aplikasi, nanti ada tampilannya seperti apa. Jadi ada kombinasi sebagai back-end developer, juga ada front-end developer. Nah, selain itu kalian nanti juga bisa sebagai mobile atau Android developer. Nah, kalian bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di HP, kemudian menggunakan HP kalian untuk membuat sebuah aplikasi sehingga aplikasi itu bermanfaat bagi kalian dan juga bisa kalian gunakan untuk nantinya ke depan usaha kalian. Jadi kalian bisa membuat startup sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan jurusan FPL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Saya Dewi Yudaningrat selaku Kepala Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan akan memperkenalkan apa sih Teknik Komputer dan Jaringan itu. Nah, di Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ, di sini kita akan mempelajari tentang hardware komputer serta jaringan-jaringan yang termasuk di dalamnya seperti LAN, WAN, dan lain sebagainya. Siswa yang belajar di Teknik Komputer dan Jaringan diharapkan dapat menjadi seorang network administrator dan juga seorang yang ahli di bidangnya. Setelah belajar di program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan selama 3 tahun, siswa dan siswi akan memiliki banyak sekali ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Kami di sini memiliki 4 buah lab, di mana lab tersebut dapat dipakai oleh siswa untuk belajar di mata pelajaran produktif. Selain itu, kami juga memiliki fasilitas yaitu 1 buah lab khusus untuk fiber optik, di mana siswa dapat belajar tentang materi fiber optik yang merupakan materi tambahan untuk teknik komputer dan jaringan. Sekian perkenalan dari saya. Semoga kalian semua semakin tertantang untuk belajar di program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Terima kasih.
Kepala Program Multimedia, Basit Rahmatullah SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk siswa-siswi kelas 10 multimedia di SMK Negeri 11 Malang. Kalian diharapkan nanti bisa menikmati lingkungan belajar yang menyenangkan di SMK Negeri 11 Malang, dan kalian nantinya akan belajar banyak terkait multimedia. Dan multimedia ini sangat-sangat luas ya, karena di masa-masa sekarang ini banyak sekali konten-konten kreator di luar sana, dan harapannya kalian bisa seperti mereka. Kemudian di multimedia kalian belajar apa? Kalian akan belajar yang pertama desain grafis. Nah, nanti kalian akan belajar banyak terkait desain grafis. Kemudian yang kedua, kalian akan belajar terkait komputer ya, dengan baik sistem komputer ataupun komputer dan jaringan dasar. Jadi dasar-dasar komputer kalian akan mempelajarinya nanti. Kemudian selanjutnya kalian juga akan belajar terkait seni-seni yang ada di bidang komputer. Contohnya ada Nirmana, Digital Illustration, dan lain-lain. Kalian juga akan belajar terkait fotografi, videografi, media interaktif, dan juga audio video. Jadi luar biasa sekali, banyaknya sekali bidang-bidang yang akan kalian pelajari di multimedia. Nah, selain itu kalian nanti akan banyak belajar di dunia industri, yang mana kompetensi kalian multimedia ini sudah bekerja sama dengan industri-industri yang relevan di Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Kemudian para pengajar di SMK Negeri 11 Malang ini juga punya kompetensi yang luar biasa di bidang desain grafis ataupun audio video, dan juga di animasi dan lain-lain. Kemudian multimedia SMK Negeri 11 Malang ini punya 3 lab, C8, C9, dan C10, yang mana kalian akan difasilitasi jikalau kalian nanti berkonsultasi ataupun minta pendampingan dengan guru-guru tersebut. Kami sangat berharap kalian bisa nantinya setelah lulus 3 tahun ini, kalian bisa BMW, bekerja, melanjutkan ataupun wirausaha di bidang multimedia. Mungkin itu dari saya. Selamat datang sekali lagi untuk kalian semua kelas 10 multimedia. Ayo kita semangat untuk belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trianto Atmojo, Kakomli Sija, Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Nah, ini kita akan memperkenalkan tentang jurusan Sija. Nah, Sija ini adalah pendidikan program 4 tahun yang sudah berjalan selama 3 tahun ini. Nah, di sini kita tekankan bahwa 4 tahun ini berbeda dengan siswa yang lulusan 3 tahun. Siswa kita ajarkan untuk peka terhadap kebutuhan IT selama pandemi ini khususnya, dan untuk bekal hidup selama lulus dari SMK 4 tahun. Di sini siswa diharapkan peka terhadap kebutuhan otomasi berhubungan dengan smart home, ya, berhubungan dengan kebutuhan otomasi yang ada berhubungan dengan kendaraan, khususnya IT. Siswa diharapkan juga menguasai berhubungan dengan jaringan komputer, ya, dan khususnya berhubungan dengan aplikasi. Adanya penguasaan materi jaringan komputer dan aplikasi ini diharapkan siswa bisa kolaborasi,
menghasilkan suatu hasil karya yang sudah diterapkan atau dijalankan oleh kakak-kakak kelas yang sekarang sudah kelas 12, yaitu membuat keran otomatis, membuat saklar lampu otomatis, dan membuat hand sanitizer otomatis. Dan ini harapannya untuk siswa-siswa baru lebih peka dan lebih kreatif lagi agar mengembangkan kreativitas dirinya supaya nanti bisa bersaing dalam dunia usaha. Nah, mungkin ini yang perlu kita perkenalkan pada jurusan SIJA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Saya Ibu Anggraini Susilowati, Kepala Program Keahlian Asisten Keperawatan, mengucapkan selamat datang bagi siswa SMK Negeri 11 Malang, khususnya kelas 10 asisten keperawatan. Kalian akan belajar di sini tentang kebutuhan dasar manusia, anatomi, fisiologi, dan etika berkomunikasi dengan pasien. Kenapa belajar etika? Karena kalian harus bisa menyampaikan masalah-masalah kesehatan kepada pasien dengan etika yang benar. Kemudian pada masa pandemi ini kalian harus melakukan protokol kesehatan minimal 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ibu harapkan kalian akan senang belajar di asisten keperawatan. Selamat belajar dan tetap semangat menjalankan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Indrivika Setiawan. Saya adalah Kepala Kompetensi Keahlian Bidang Animasi SMKN 11 Malang. Jurusan animasi SMKN 11 Malang ada sejak tahun 2008 dan hingga saat ini telah terakreditasi A dengan nilai baik. Kami memiliki 6 rombongan belajar dengan jumlah total siswa 210 siswa yang meluluskan sekitar 70 siswa setiap tahunnya dengan beragam kompetensi di bidang animasi, yaitu sebagai animator, sebagai konseptor art atau konseptor artis,
sebagai storyboard artist dan sebagainya, di mana kompetensi-kompetensi tersebut dibutuhkan oleh industri kreatif dan selalu meningkat kebutuhannya di setiap tahun. Kami telah memiliki laboratorium animasi 2 dimensi, laboratorium animasi 3 dimensi, ruang produksi, ruang rekam, dan juga telah memiliki studio animasi sendiri, yaitu Benam Studio Animasi. Alhamdulillah sejauh ini kami telah berkesempatan menorehkan prestasi untuk skala nasional dan juga skala provinsi melalui kontestasi-kontestasi animasi yang kami ikuti, baik melalui lomba-lomba maupun melalui LKS di setiap tahunnya. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh siswa baru di SMKN Negeri 11 Malang, utamanya siswa jurusan animasi. Mari terus berkarya bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.